Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa untuk tetap bersama kami di Berita TVRI Bengkulu, tentunya di kesempatan hari ini di hari Senin dengan tema kita mengenai prospek keahlian insinyur dengan narasumber kita, yaitu yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Yulfi Ferius MSc selaku Rektor Unihas, dan juga ada Bapak Dr. Insinyur M. Rohman STSHMH selaku Ketua PII Bengkulu. Nah, kita ke Pak Rektor dulu nih. Nah, tadi disampaikan bahwa sama Pak Rohman katanya kalau yang namanya insinyur itu terkait dengan anggaran tentunya. Nah, kalau semisalnya rancangan sudah dibuat dengan berbagai macam teknikal dari seorang insinyur tentunya, nah anggaran yang disampaikan itu tidak memenuhi persyaratan dari rancangan tersebut, apakah seorang insinyur akan tetap mengambil proyek tersebut atau seperti apa? Kalau menurut dari Pak Rektor? Jadi begini, kalau yang ngambil proyek kan bukan insinyur ya kan? Akademisi swasta ya. kan gitu. Jadi sebenarnya di dalam membangun suatu daerah itu sinergitas dan kolaborasi antara akademisi, organisasi profesi dan pemerintah itu seharusnya terus jalan. Jadi jangan, kalau di kita kan banyak sudah direncanakan oleh pemerintah, ada permasalahan baru nanya, bilang sama ini. Sama organisasi profesi atau perguruan tinggi, seharusnya dari awal membangun, membuat itu sudah diajak duduk bareng. Apa sih susahnya kalau duduk bareng? Iya kan? Tapi di kita kan tidak. Wah, pacak lah gitu. Ini yang jadi pacak ini yang jadi masalah. Tapi kalau duduk bareng, mudah-mudahan dengan pendapat orang banyak dibandingkan dengan sedikit pendapat orang, itu kan akan berpengaruh untuk kualitas suatu yang kita rencanakan. Kan begitu ceritanya. Nah, ini diharapkan cerita anggaran tuh ya sesuai saja kan aturan. Kalau membicara macam-macam, misalnya menggunakan profesi, kan peraturan PMK kan sudah ada, peraturan Menteri Keuangan. Seorang konsultan misalnya mau dibayar berapa, udah jelas aturannya. Sebenarnya enggak. Kalau kita bicara anggaran enggak, tapi niat kita ingin membangun secara bersama-sama. Kita ingin kualitas kita bagus kan gitu. Jadi jangan barang ini sudah jalan, setengah jalan, oh kok miring misalnya bangunannya. Baru sibuk-sibuk tuh cari misalnya, mana yang pernah. Kan itu kan susah. Oke. Nah, ini berhubung ada insinyur semua nih ya. Ini pendapat dari kalian berdua tentunya untuk bapak-bapak yang ada di sini tentunya mengenai proyek abadi yang yakni renovasi jalan mungkin ya kan di Kota Bengkulu yang tiap tahunnya rusak, dan dalam hal ini mungkin perencanaan yang salah atau pelaksanaan kegiatan proyeknya nih. Pak Rektor dulu sebelum ke Pak. Tapi sebelum kita lanjut jawab itu. Siap. Ini masukan ya. Mudah-mudahan Pak Roman sudah membuat itu karena program baru. Karena semua orang nanti akan mengejar nama surat registrasi tanda insinyur. Ya. Saya berharap pada PII sudah mengklasifikasi. Jadi jangan bisa insinyur, tahu-tahu nanti ada insinyur tanpa tahu Pak Roman dikirim, Pak bangunan dikirim insinyur pertanian, kan kacau jadinya. Jadi mungkin sudah ada situ divisi pertanian, divisi keteknikan engineer, divisi perikanan, yang sudah jelas. Nah sehingga kita berharap setiap pembangunan keterkaitan seperti Bang Fahmi bilang tadi, ketika membutuhkan suatu negara tinggal lapor PII, kami butuh ini loh. Betul. Bidang apa? Perikanan, ini orang perikanan. Bidang apa? Sipil, ini loh. Bidang mesin, ini. Ini sinergitas, ini yang kita minta sebenarnya. Jadi keterkaitan anggaran kan gak ada masalah. Kan gak semuanya 400 orang ini isinya ontrok ke situ kan gitu. Tapi untuk mendapatkan itu lapor dong, sampaikan koordinasi sinergitas kepada PI. Tahun ini kita ingin membangun ini. Bidang infrastruktur dari UPD kita ini. Kita butuh persiapan ini. Nah, kita butuh kajiannya begini. Kan gitu seharusnya. Dimatangkan semuanya. Dimatangkan semuanya. Oke, baik, kita ke Pak Rahman, silahkan. Pertanyaan yang sama mungkin mengenai proyek abadi yang mungkin perencanaannya atau kegiatannya atau seperti apa nih yang disalahkan nih? Oh. Ini terkait apa ini? Terkait renovasi jalan mungkin. Oh, informasi jalan. Sebetulnya begini Mas, jadi kita bukan mau mencari salah atau benarnya, ya terutama yaitu kan semua juga ada umur rencana, itu yang saya sampaikan tadi. Plan H itu memang betul-betul Pak. Jadi terkait dengan permanen ya kan, dan non permanen. Nah ini tadi Pak, itu erat kali hubungannya dengan juga
anggarannya juga Pak, gitu lah. Selain itu juga sebetulnya juga apa yang disampaikan oleh Prof juga itu sebetulnya kita juga butuh pendapat di dalam suatu mendesain. Itu juga harus kita mulai sekarang juga kita perdayakan gitu ya. Jadi semakin banyak pendapat, kemudian juga kita bisa merangkum ini persoalannya seperti apa. Karena kita contohnya ya Pak, dalam kegagalan umpamanya jarang ya. Ini kan alternatifnya berarti jalan ini ada beberapa alternatif kenapa jalan itu rusak gitu ya. Satu bisa juga berat kendaraan sekali bertambah. Pada saat kita mendesain itu sih kita umurnya 5 tahun. Tetapi kendaraan yang lewat kita tidak merencanakan umpamanya tronton sekian ribu ataupun untuk batu bara. Nah, tentunya ya di situ kita di luar perencanaan itu yang lewat ada juga batu bara gitu. Nah, justru maka dari ini kami juga sebetulnya dalam pendataan investigasi terhadap umur rencana itu ya untuk konstruksi jalan ya mutunya, kualitasnya. Nah, ini kita butuh informasi, Pak. Dan kita tidak mungkin kita menunggu LHR karena kuat atau tidaknya itu adalah lalu lintas harian jalan raya. Nah, ini yang harus diperhatikan, Pak. Kita merencanakan itu dasar utamanya menentukan tebal perkerasan itu dari LHR. Jadi lalu lintas harian rata-rata. Kita tidak nongkrongin 1 kali 24 jam, ini yang lewat berapa nih. Nah, inilah informasi yang dibilang maka kita perlu kolaborasi dengan masyarakat, tentunya mungkin bidang akademisi ini gitu. Kemudian masyarakat setempat. Kemudian selain juga data dari LLAJ ya tentang LHR. Berhubung waktu nggak cukup, Bapak mungkin pertanyaan terakhir nih. Siap. Untuk seorang insinyur mungkin, kedepannya Bengkulu ini harus membangun apa? Singkat saja. Ya, insya Allah mungkin insinyur kita akan berkontribusi kepada pemerintah, terutama coba sebagai sarana transportasi itu kita coba kalau bisa nih 1000 jalan ini mulus untuk satu provinsi. Baik, itu dari Pak Rohman. Kalau dari Pak Rektor Unihas, seorang insinyur juga nih, pembangunan kedepannya apa nih untuk Kota Bengkulu? Pembangunan insinyur berintegritas dan beratitude. Oh gitu. Pembangunan Bengkulu bangun apa nih bagusnya Pak? Ya tergantung kebutuhan pemerintah mau membangun apa ini sekarang. Baik, siap. Terima kasih tentunya untuk Pak Rektor dan juga terima kasih untuk Pak Insinyur M. Rohman tentunya telah kedatangannya di TVRI Bengkulu. Itu dari pemirsa untuk Bernur TVRI Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.